masih adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan oleh negara. Hal ini bisa dilihat dari aksi Kamisan yang telah berjalan sejak tahun 2007, yang artinya sudah selama 16 tahun aksi ini dilakukan. Banyaknya tragedi membuat kita tidak bisa membahasnya satu persatu. Namun, pada kali ini, kelompok kami akan berfokus pada peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan tragedi berdarah yang terjadi pada tahun 1984 yang masih menjadi perdebatan hingga kini karena tidak ada rekonstruksi yang jernih, seolah-olah pemerintah telah abai terhadap tragedi tersebut. Halo, saya Syahar Banu, saya adalah relawan Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Saya juga berasal dari keluarga korban pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Orang tua saya adalah satu-satunya korban perempuan dalam peristiwa Tanjung Priok. Ibu saya dulu dipenjara selama 3 bulan selama peristiwa Tanjung Priok tersebut, padahal ibu saya tidak pernah terlibat sama sekali di dalam demonstrasi Tanjung Priok pada tahun 1984, dan ibu saya menjadi korban penyisiran aparat ketika ibu saya tinggal di Cempaka Putih saat itu. Jadi itu peristiwa terjadi sebelum ibu saya menikah dengan bapak saya, sehingga saya belum lahir pada saat peristiwa tersebut. Saat itu karena ibu saya dipenjara selama 3 bulan tanpa proses pengadilan, ibu saya mengalami syok berat hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Saat itu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan pengobatan kejiwaan di saat periode tersebut itu belum secanggih sekarang gitu. Jadi belum ada pengobatan untuk depresi, dan ibu saya tidak pernah sembuh, tidak pernah recovery dari hal itu. Sehingga ketika ibu saya menikah kemudian punya anak, saya adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ibu saya tidak pernah pulih, dan kami dibesarkan dengan orang tua yang tidak stabil gitu secara mental. Ibu saya misalnya sering mengalami mimpi buruk berkali-kali, berulang kali, bahkan ketika saya tidak tahu kenapa ibu saya terus-menerus mimpi buruknya itu sampai teriak-teriak dan bahkan sampai mengganggu tentara, dan mimpinya itu tetap selalu hal yang sama, yaitu ditendang tentara, dikejar tentara, kemudian mau diperkosa tentara, seperti itu. Jadi ibu saya mengalami masa-masa trauma ketika bertemu dengan tentara maupun polisi sampai saya dewasa. Bahkan ibu saya membesarkan saya dengan sebuah sentimen negatif terhadap aparatur negara, apapun itu yang berseragam dan memakai sepatu Lars. Ibu saya selalu punya ketakutan terhadap itu, bahkan sampai anak-anaknya udah besar sampai sekarang gitu. Tragedi ini tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga bagi keluarga korban. Lantas, apa yang dilakukan oleh negara terhadap peristiwa tersebut? Sekitar tahun 2000 itu mulai ada upaya-upaya pengadilan HAM, dan pada saat itu mungkin sekitar tahun 2004 itu ada pengadilan HAM ad hoc yang mengadili para terduga pelaku kasus Tanjung Priok. Namun itu kenapa saya bilang terduga pelaku, karena sebenarnya pelaku intinya yaitu orang-orang yang menjabat di jajaran tertinggi yang memerintahkan kasus Tanjung Priok itu terjadi, itu tidak diciduk. Yang diciduk justru sipir penjara, kemudian orang-orang yang pelaku di lapangan, dan dalangnya itu tidak diciduk. Dan itu merupakan tamparan berat buat kami, terutama ketika dalam peristiwa tersebut, dalam pengadilan HAM ad hoc, sekalipun kita menang di tingkat pengadilan HAM ad hoc, tapi di tingkat kasasi di Mahkamah Agung itu justru memenangkan pelaku, sehingga tidak pernah ada kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada orang tua maupun keluarganya. Pengadilan tersebut kan tidak membawa keadilan bagi korban dan keluarganya, sehingga seharusnya pemerintah juga turut melakukan permintaan maaf ataupun mengakui kasus tersebut gitu. Karena memang ternyata pengadilan tidak berujung pada keadilan gitu. Saya bersama keluarga korban pelanggaran HAM lain yang belum melalui pengadilan HAM ad hoc maupun yang belum dilakukan pemulihan-pemulihan oleh negara, itu selalu menuntut negara dalam setiap advokasi-advokasi kami, dan itu juga salah satu motivasi besar saya ketika saya bergabung dengan Kontras pada tahun 2019. Jadi langsung dilakukan tindakan pembubaran massa lewat tembakan, sehingga ada banyak sekali korban-korban yang seharusnya dia tidak termasuk dalam masa ASI tapi dia jadi terlibat. Kayak misalnya di dalam kasus Tanjung Priok yang hingga kini masih mencari keadilan, ada Irta Sumirta yang waktu itu masih SMP dan dia cuma lewat di saat itu gitu di Jalan Sindang dan dia menjadi korban gitu. Bahkan
sebelahnya kepolisian Jakarta Utara itu adalah pemadam kebakaran, kantor pemadam kebakaran, dan kantor pemadam kebakaran ikut bekerja sama dengan kepolisian untuk membersihkan lokasi karena lokasinya itu banjir darah gitu, hingga ke selokan-selokan, dan banjir darah itu dibersihkan oleh pemadam kebakaran sendiri. Jadi nggak cuma satu aparatur negara yang terlibat dalam hal itu, bahkan pemerintah saat itu, militer saat itu meminta bantuan pemadam kebakaran untuk upaya bersih-bersih lingkungan, tepatnya membersihkan darah-darah korban gitu. Dan sebenarnya kuburan massalnya tidak pernah benar-benar digali semuanya, jadi ada banyak orang-orang yang tidak teridentifikasi dalam kuburan massal, dan ada banyak orang yang hilang. Jangan pernah takut karena kita ada dan selalu berlipat ganda, dan kita sebagai keluarga korban, kita sebagai pembela HAM pengen ditemenin sama teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua juga nggak bosan untuk nemenin kita. Kita bukan orang yang kebal sama senjata, kita bukan orang yang kebal hukum, sehingga kita sangat rentan, dan kita minta solidaritas teman-teman gitu, dan kita minta dukungannya. Semoga teman-teman juga terlindungi dari tindak penghilangan paksa. Semoga aja tahun ini Indonesia bisa meratifikasi konvensi internasional anti penghilangan paksa, dan kita minta dukungan teman-teman untuk bantu kita suarakan ke Komisi 1 DPR RI agar Komisi 1 DPR RI bisa segera meratifikasi konvensi internasional anti penghilangan paksa, karena itu dampaknya bisa sampai di masa depan, karena kita butuh hukum yang menjamin bahwa kita tidak akan pernah dihilangkan paksa sekalipun kita berani bersuara gitu. Terima kasih teman-teman. Ini adalah soal keadilan untuk korban, dan kita harus terus menyuarakan hingga pelaku diadili, hingga para korban mendapatkan pemulihan yang bermartabat, hingga negara mengungkapkan kebenarannya dan memberikan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Hidup korban, jangan diam, lawan ketidakadilan.